Dalam rapat kreditur yang digelar di ruang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Semarang pada Jumat 28 Februari, anggota tim kurator Sritek memaparkan cash flow dan perkiraan nilai aset milik perusahaan Sritek. Dari pemaparan tersebut terungkap bahwa beban pengeluaran Sritek lebih besar dibanding pemasukan. Jadi hasil sidang hari ini kita sudah menyampaikan laporan hasil pertemuan selama 21 hari antara kurator dengan debitur pilot. Sehingga hari ini sudah kita sampaikan juga bahwa kesimpulannya adalah tidak dilakukannya going concern. Jadi hari ini sudah disampaikan juga oleh hakim pengawas bahwa pernyataan insolvensi terhadap debitur pilot. Yang jadi pertimbangan tadi apa saja, Mbak? Karena modal kerja yang sudah tidak ada, kemudian juga dari segi keuangan memang sudah tidak mampu untuk melakukan going concern sehingga akan merugikan harta pilot. Itu sih. Setelah keputusan insolven atau bangkrut ini, selanjutnya tim kurator Sritek akan melakukan pemberesan harta pilot. Berarti pasca insolven ini tugas tim kurator pasca insolven ini apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan, Mas? Ya, kalau pasca insolven kami akan melakukan eksekusi dari harta pilot. Kami lelang dulu lah ya, kita lelang dulu. Kemudian ini kembali ini alurnya harusnya kan ini dulu kita nilai dulu ya melalui KJPP. Tadi kan sudah ya, sudah saya jelaskan ya. Kita melalui KJPP, kemudian dari KJPP setelah keluar angka, karena kan kita tidak bisa menaksir sendiri kan, harus melalui kantor jasa penilai publik. Dari situ kemudian nanti akan kami daftarkan untuk aset lelangnya, dan apabila nanti terjual, kami akan meminta penetapan dari hakim pengawas untuk dibagikan kepada kreditor. Yang diprioritaskan siapa, Mas? Dalam Ya, proses? nanti tingkatannya ya, ada kreditor preferan, ada separatis, kemudian ada kreditor konvolen. Jadi yang diprioritaskan preferen dulu? Ya, preferen. Sementara itu, Iwan Kurniawan Lukminto selaku Direktur Utama Sritek yang turut hadir dalam rapat kreditur menyampaikan rasa duka atas keputusan insolven ini. Sritek pun resmi tidak beroperasi per 1 Maret 2025. Namun kami harus terus memberikan semangat pada semuanya. Pada keputusan insolven ini berarti secara manajemen atau tata kelola efeknya seperti apa? Ya, tentunya kita sudah tidak aktif lagi ya dari di Sritek-nya, namun kita akan juga ada afiliasi yang kami harus urus juga. Jadi kami dalam lingkup Sritek Group ini, jadi kami akan berfokus ke sana. Ada kabar bahwa per 1 Maret berarti Sritek sudah selesai? Betul. Kalau untuk PHK-nya dari tanggal 26 kemarin, Pak? Ya, ada yang 26, ada yang 27 ya. Itu PHK itu setelah adanya koordinasi dengan tim kurator yang dikasih waktu itu 1 hari itu? Pastinya, karena yang melakukan PHK sendiri adalah tim kurator, bukan manajemen. Saya hanya sebatas operasional Sritek saja ya. Jadi nantinya entah ini akan diambil alih siapa, kami tidak ada informasi itu, dan semoga di pengurusan yang baru tentunya bisa memberi kemakmuran yang lebih kepada Sukoharjo dan sekitarnya. Sebelum dinyatakan bangkrut, proses PHK pekerja Sritek sudah dilakukan sejak 26 Februari lalu yang dilakukan oleh kurator. Menanggapi keputusan ini, Slamet Kaswanto selaku koordinator Serikat Pekerja Sritek menyampaikan akan tetap berusaha untuk memperjuangkan hak buruh Sritek agar bisa terpenuhi seluruhnya. Pihaknya juga berkoordinasi dengan direktur untuk mengawal kasus ini secara intensif. Sebetulnya dari awal memang kami memperjuangkan tentang kelangsungan kerja kami ya. Jadi PHK itu sangat menyeramkan bagi kami karena kita akan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan dan itu. Namun demikian pada hari ini setelah diputuskan ya seperti itu, tentunya kami menghormati hukum yang sedang berjalan karena memang negara kita adalah negara hukum. Namun demikian kami tetap akan berusaha memperjuangkan hak dari rekan-rekan kami, para buruh Sritek Group ini agar bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa beliau juga akan mengawal proses ini, tidak membiarkan menjadi
menjadi liar, tapi menjadi dikawal secara intensif begitu. Dan kami masih sangat berharap ya, karena pabrik Sritex Group ini sebetulnya adalah pabrik yang dengan teknologi yang cukup canggih, cukup baik, dengan hasil produk yang baik. Dan jadi harapannya sih pabrik itu tetap bisa terus beroperasi. Entah siapapun itu nantinya akan menjalankan, kami berusaha memohon ya kepada pemerintah untuk bagaimana membantu kami. Jadi secepatnya proses kepilotan pemberesan ini segera selesai dan pabrik bisa dioperasionalkan kembali, entah oleh siapapun itu. Karena pekerjaan itu menjadi hal yang utama bagi seorang buruh. Nah, terkait dengan lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah, tentunya kami sangat berterima kasih juga. Tapi lapangan pekerjaan yang disediakan belum tentu juga skillnya sama dengan apa yang sekarang teman-teman geluti selama ini. Nah, jadi sebetulnya harapan kami adalah bagaimana upaya percepatan setelah pasca pemberesan ini perusahaan bisa dijalankan lagi oleh siapapun, investor manapun, dan mereka, teman-teman kami akan dipanggil lagi kerja di tempat yang biasa mereka kerjakan sehari. Tentunya itu akan lebih berproduktivitasnya akan lebih cepat teradaptasi, jadi tidak perlu ada training lagi. Infonya perusahaannya Kurator. Ya, tentunya kami secara hukum, kami setelah ada PHK kan kami resmi jadi kreditur ya. Kami tentunya akan berharap ketemu dengan kurator untuk melakukan tagihan-tagihan kami. Jadi hak kami mengenai pesangon, hak yang lainnya lah yang diatur dalam undang-undang itu tentunya kami akan tagihkan agar jangan sampai tidak tercatat, yang kemudian nanti pada saat pemberesan buruh tidak mendapatkan apapun. Selanjutnya, pihak pekerja Sritex berharap agar proses kepilotan lekas selesai sehingga pabrik bisa beroperasi kembali siapapun investor yang menjalankannya. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.